juga inovatif. Kita percaya bahwa teman-teman remaja punya ide yang cemerlang, banyak ide kreatif yang sebetulnya bisa mereka realisasikan dan juga inklusif. Kenapa inklusif? Karena kita ingin mencapai inklusivitas sampai kepada teman-teman kita yang mungkin tidak terjangkau di provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dea Puspita sebagai Forum Genre Kota Tangerang. Di sini kita balik lagi di podcast DP3AP2KB Terbang terbaik dan membanggakan. Oke, kali ini kita punya narasumber yang pastinya keren dan inspirasi banget nih teman-teman. Wah, pasti udah tahu dong siapa ya, dia itu Kak Raihan. Halo Kak Raihan. Halo Kak Dea. Boleh mungkin perkenalan nih kakak sebagai apa sih di genre Provinsi Banten ini? Oke, by the way, thank you Kak Dea sebelumnya. Teman-teman, salam genre. Nah, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Nah, itu tadi salam genre dulu ya. Biasanya kalau misalkan kita mau kenalan Kak Dea, pasti kita selalu salam genre dulu ya. Nah, teman-teman semua, kenalin, nama aku Raihan Fariski. Aku akrab disapa Raihan, atau teman-teman bisa panggil aku Ray juga. Dan aku sendiri sekarang ini aktif di Forum Genre Provinsi Banten sebagai Ketua Umum. Wow, keren banget ya pastinya jadi Ketua Umum. Berat Kak Dea, tanggung jawabnya besar. Dan pasti kan masih banyak teman-temannya dong Kak. Iya sih, alhamdulillah ya. Dia tentunya ada teman-teman pengurus aku yang juga membersamai aku di Forum Genre Provinsi Banten. Termasuk Kak Dea juga yang menjadi perpanjangan tangan dari Genre Banten ke Kota Tangerang. Gitu teman-teman. Oke. Kak, aku mau nanya nih Kak, sebelum kita kebahas ke materi nih Kak, motivasi Kakak sebagai ketua genre itu apa sih? Motivasi ya, kalau kita bicara motivasi pastinya banyak banget sih. Kalau misalkan buat diri aku sendiri, motivasinya tentunya adalah self development. Dimana aku selalu percaya dan yakin bahwa wadah yang aku selami itu akan memberikan aku pengembangan diri. Seperti itu. Kemudian tentunya motivasi aku untuk kepada remaja Provinsi Banten atau remaja Indonesia, bahkan aku berharap bahwa ketika aku menjadi seorang ketua umum ada berbagai mulai dari program kerja, kemudian juga tentunya tindak tanduk yang bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi teman-teman remaja Provinsi Banten lainnya. Terus gimana nih Kak, ngajak teman-teman atau para remaja nih peduli dengan genre ini, apalagi kan remaja sekarang tuh kan banyak banget ya yang lebih kayak mereka tuh bodoh mas ibarat kata kita bahas mereka tuh bodoh amatan, itu gimana? Iya, jadi kalau misalkan kayak gitu ya, case-nya seperti itu teman-teman, aku mau lewat podcast ini juga mungkin ya, aku juga mau mengenalkan gitu bahwa guys, kamu harus cek deh kegiatan Genre Banten itu kayak gimana lewat Instagramnya Genre Banten, TikToknya Genre Banten mungkin, dan juga kita punya LinkedIn teman-teman. Jadi Genre Banten juga bisa bisa dijadikan track record untuk keorganisasian kalian teman-teman ketika kalian nyemplung nih ke dalamnya. Dan selain itu tentunya Genre Banten tuh punya banyak kegiatan menarik yang setiap tahun kita lakukan. Terutama kegiatan utama kita itu adalah pemilihan Duta Genre Provinsi Banten dan Jambore Ajang Kreativitas Provinsi Banten yang itu kita adakan setiap tahunnya Kak Dea. Dan itu tentunya terbuka buat teman-teman remaja seprovinsi Banten seperti itu. Dan lewat Genre Banten juga kita ngadain kegiatan yang itu diperpanjang tangankan juga melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang ada di kelurahan, sekolah maupun universitas. Jadi di berbagai lini kita udah masuk dan teman-teman harus coba gabung karena kegiatannya seru banget. Oke. Ada keterbatasan umur nggak sih Kak untuk ikut Genre Banten ini? Iya, jadi kan kalau Genre Banten ini memang kita berfokus kepada peningkatan kualitas hidup remaja. Artinya di sini remaja sasaran utama kita. Dan tentunya untuk ikut serta di sini teman-teman harus menjadi seorang remaja dulu yang usianya itu 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Belum menikah. Tuh. Nah, aku mau nanya nih Kak, terakhir sebelum kita ke materi. Oke. Kan tadi kakak bilang itu di Genre Banten itu ada TikTok. Kak Raihan sendiri suka TikTokan nggak sih? Jujur ya, aku jujur ya teman-teman. Karena kan otomatis gini ya. Iya. Karena kan di organisasi ini pastinya aku pribadi sebagai anak organisasi juga, pastinya kita juga nggak bisa kedokter tinggalan namanya sosial media. Betul banget ya kan? Dia. Apalagi kan banyak yang tren-tren cheese yes, gitu ya. Iya benar. Kira-kira kakak tuh ikutan juga nggak sih bikin? Oke, kalau di Genre Banten sendiri kita punya program kerja itu yang namanya genre konten. Nah, di genre konten itu setiap bidang itu diwajibkan. Jadi kita wajib guys buat setor konten TikTok, Instagram atau apapun ke
tim atau bidang data dan informasi yang ada di Genre Banten untuk dipublikasikan. Jadi jawabannya adalah mau tidak mau saya harus mau. Kayak gitu. Berarti sebelumnya kakak itu berarti terpaksa ya? Iya. Kenapa? Awalnya nama itu paksakan ya. Iya, terpaksakan gitu. Sunda pisan ya. Oke. Terus cara biar nggak terpaksa itu gimana Kak? Apalagi kan ibarat kata konten ini tuh kita harus banget buat karena kita memperkenalkan nih genre itu seperti apa. Betul. Terus tujuannya genre itu sebagai gimana gitu. Itu bagaimana sih Kak? Oke, kalau ini kita bakal ngomongin lebih kepada soal cinta. Cinta. Iya, kenapa Aduh, cinta? Iya, aduh. kenapa cinta Kan sih? sakit gak Kak? Enggak dong. Oh, Kalau enggak. jatuh cintanya sama genre nggak bakal sakit teman-teman. Oh, kalau Karena- jatuh cintanya sama yang lain gimana Kak? Gimana ya kalau misalkan kayak gitu ya? Pokoknya kalau teman-teman jatuh cinta sama genre itu nggak bakal sakit hati. Kenapa? Karena gini loh prinsipnya. Ketika kita cinta atau suka sama sesuatu, otomatis kita itu akan melakukan apapun untuk itu, ya kan sih? Iya. Kayak misalkan kita punya seseorang buat kita cintai ini, Aduh, kita pasti akan dalam berusaha. banget nih. Iya. So deep ya, masih pagi loh ini. Iya, kan apa namanya kalau Siang kita nggak sih, Kak? iya ya, Siang udah jelas gitu, ya. iya. Kalau misalnya kita cinta sama seseorang, pasti kita akan berusaha untuk melakukan pengorbanan apapun. Dan itulah yang saat ini mungkin kita lakukan juga kepada genre, khususnya aku di Genre Banten. Jadi Effort apapun, ya, Kak? iya, effortnya apapun itu, selama itu ada jalan yang baik buat perkembangan organisasi, itu pasti akan kita lakukan. Oke, boleh tahu dong Kak, mau tahu dong Kak, lika-liku effort kakak untuk Genre Banten tuh apa sih Kak? Sampai akhirnya kakak bisa kepilih sebagai ketua Genre Banten. Iya, jadi tentunya kalau misalkan perkembangan diri aku ya, effort, usaha, itu nggak terbatas sampai di diri aku aja. Banyak faktor yang mendukung aku. Pertama, lingkungan yang positif di Genre Banten itu sendiri mendorong aku untuk mengembangkan diri aku. Kedua juga orang tuaku, support orang tuaku itu juga jadi salah satu yang selalu ngasih kekuatan buat aku nih, buat aku percaya bahwa aku tuh bisa, gitu. Jadi ketika jiwa aku atau perasaan aku ngerasa ciut, itu ada ada motivasi tersendiri, dorongan-dorongan dari mereka ini supaya aku bisa terus melakukan yang terbaik, aku ngasih atau provide yang terbaik buat organisasi aku, buat diri aku sendiri, sehingga itu yang mendorong aku juga mungkin bisa menjadi lebih maksimal ya untuk aktif di forum Genre Banten dan sampai akhirnya terpilih menjadi ketua forum seperti itu. Nah, aku mau nanya, lika-liku kakak terpilih menjadi ketua Genre Banten tuh prosesnya seperti apa? Iya, jadi kalau misalkan buat jadi ketua teman-teman, tentunya itu ada banyak prosesnya ya. Mulai dari dan tentunya melalui pemilihan lah gitu kan. Nah, pemilihannya pada saat itu diadakan lewat musyawarah daerah. Musyawarah daerah. Iya, musyawarah daerah di Forum Genre Indonesia Banten, yang mana pada saat itu dihadiri oleh rekan-rekan dari pengurus nasional, kemudian pengurus provinsi pastinya, dan juga dari pengurus cabang atau Genre Kabupaten Kota. Iya, nah pada saat itu tentunya kita melakukan kegiatan laporan pertanggungjawaban sampai pada tahap pemutusan atau musyawarah untuk menentukan ketua baru. Nah disitulah melalui pemaparan visi misi dan juga berbagai rangkaian lainnya di musyawarah sampai akhirnya teman-teman memutuskan buat memilih seorang Ryan Fariski ya. Dan ada wakil aku juga namanya Aji. Aji itu kebetulan akan berangkat tahun ini, jadi mungkin aku mohon doanya juga teman-teman semua. Aji ini akan berangkat ke nasional mewakili Provinsi Banten bersama partnernya Cindy di ajang Duta Genre Indonesia. Wow, keren banget ya. Kira-kira. Terus aku mau nanya nih Kak, tadi kan kakak udah ngebahas visi misi. Aku mau tanya dong visi misi kakak di Genre Banten ini seperti apa? Visi misi di Genre Banten, kita itu kalau di Genre Banten visi misinya berasal ya, visinya dulu ya. Visinya itu kita proaktif. Jadi menjadi gimana caranya Genre Banten itu bisa mewujudkan remaja yang proaktif, atau proaktif itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya itu ada 5 dari progresif, kemudian juga aktif, kolaboratif, inovatif, dan inklusif. Nah, 5 ini yang menjadi misi kita. Jadi kita ingin membuat atau mencapai remaja Provinsi Banten itu yang profesional dan juga progresif. Jadi nggak stuck jalan di tempat. Kemudian juga aktif. Aktif udah pasti aktif di sana sini dalam konotasi positif ya. Kemudian juga kolaboratif karena kita yakin bahwa kolaborasi itu adalah kunci penting untuk mencapai sebuah tujuan. Sorry Kak. Kemudian juga inovatif. Kita percaya bahwa teman-teman remaja punya ide yang cemerlang. Banyak ide kreatif yang sebetulnya bisa mereka realisasikan. Dan juga inklusif. Kenapa inklusif? Karena kita ingin mencapai inklusivitas sampai kepada teman-teman kita yang mungkin tidak terjangkau di provinsi. Gitu. Oke.
Oke, mungkin pertanyaan untuk kayak gini kayaknya udah sih. Aku mau tanya-tanya nih Kak tentang stunting. Mungkin menurut Kakak stunting itu seperti apa sih Kak? Stunting ya, teman-teman mungkin kalau misalkan bahas soal stunting dari DP3AP2KB, kemudian dari dari ayah bunda yang ada di PLKB itu pasti udah banyak banget nyebarin soal stunting ya, yang artinya atau maknanya itu adalah kondisi gagal tumbuh Kak Dea. Ya, jadi stunting itu bukan penyakit, melainkan dia sebuah kondisi gagal tumbuh yang diakibatkannya oleh apa? Oleh kekurangan energi kronis atau kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari itu seperti apa sih Kak? 1000 hari maksudnya seperti apa dari 1000 sehari kehidupan itu? Iya, mungkin 1000 hari pertama kehidupan atau biasa kita kenalnya sama 1000 HPK ya teman-teman. Dimana 1000 HPK ini berawal dari pada saat janin itu mulai ada di dalam tubuh seorang ibu sampai pada usia mereka kurang lebih 2 tahun. Gitu. Jadi itu yang terhitung dari 1000 HPK atau kita kenalnya mungkin sama Golden Age. Kalau misalkan aku mau nanya nih Kak, apa perbedaan stunting sama gizi buruk? Bukannya menurut aku itu kan stunting dan gizi buruk itu sebenarnya hampir sama ya. Cuma mungkin aku pengen tahu sih secara meluasnya nih perbedaan stunting dengan gizi buruk untuk mungkin remaja sekarang, gini kan, apalagi kan remaja sekarang ini nih kayak aku nih. Yes, kita ya. Kita ya, gitu. Suka banget yang namanya makan seblak. Bakso aci pedes-pedes. Terus kadang tuh suka minum kopi. Itu sih biasanya remaja sekarang tuh kopi banget ya. Nongki ya. Asli, iya cil-cilan ya kan. Bener banget. Kalau nggak cil-cilan kayak ada yang kurang gitu. Atau gimana tuh Kak? Iya, jadi gini teman-teman, kita mulai dari yang perbedaan stunting sama gizi buruk dulu mungkin ya. Untuk perbedaan stunting dan gizi buruk sendiri tentunya itu berbeda, karena stunting itu adalah kondisi, sedangkan gizi buruk juga merupakan kondisi, tapi itu tahap sebelum seorang anak itu dinyatakan stunting. Ketika seorang anak itu sudah mengalami gizi buruk secara kronis, artinya dia bisa dikatakan stunting, tapi tentunya didukung dengan indikasi-indikasi lainnya. Mungkin aku disclaimer juga ya teman-teman ya, karena di sini aku sebagai forum genre, bukan sebagai ahli kesehatan teman-teman. Jadi apa yang aku sampaikan mungkin saja bisa berbeda gitu ya, dengan konotasi sebetulnya gitu. Nah, kemudian bicara soal seblak, bakso aci, kopi-kopian, tenang aja Kak Dea, kamu gak sendiri. Karena aku juga suka, dan aku yakin teman-teman yang lain pun suka. Nah, sebetulnya gini teman-teman, bukan berarti kita nggak boleh mengkonsumsi itu teman-teman. Boleh. Jadi dalam tubuh kita itu ada yang namanya kadar gizi, nilai gizi yang perlu dipenuhi. Nah, tapi itu tadi, dalam makanan-makanan tersebut belum tentu itu bisa mengcover semua kebutuhan gizi kita, asupan gizi kita. Nah, sehingga ini harus kita perhatikan Kak Dea. Mulai dari makan seblak itu nggak boleh sering-sering, aku nggak bilang nggak boleh ya. Boleh kita makan seblak, makan bakso aci, kopi apalagi, boleh. Tapi kita nggak bolehnya itu adalah terlalu banyak mengkonsumsi. Kenapa? Karena itu akan membawa dampak buruk pada kita. Betul. Gitu. Betul banget. Kalau misalkan bisa kita bilang mungkin sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Gak baik. Kayak lebihan mencintai dia. Iya, mencintai dia. Siapa tuh Kak? Aduh, boleh kali gitu, kan nanti teman-teman mau tahu gitu, spill gitu. Boleh. Aduh, oke. Biasanya kan, tapi kan dalam gizi buruk ini kan biasanya orang itu biasanya remaja ini lebih sering mengkonsumsi kopi, minum kopi. Udah tahu mereka tuh punya mah, tapi masih minum kopi, itu gimana? Nah teman-teman, balik lagi ke pernyataan aku tadi, sesuatu yang baik itu atau sesuatu yang berlebihan itu nggak baik teman-teman. Artinya ketika kita mengkonsumsi sesuatu nih, kita itu harus tahu kadarnya juga, batasannya berapa banyak gitu. Kayak misalkan gula, garam, itu juga kan ada batas konsumsinya. Ada batas. Jadi nggak serta-merta kita setiap hari, ya udahlah pokoknya selama saya konsumsi atau makan ini, artinya makan ini sehat. Nggak juga teman-teman, semuanya sesuai kadar gizinya masing-masing. Dan gimana cara teman-teman ngeceknya? Nah teman-teman tentunya bisa cek juga, kayak misalkan informasi nilai gizi, kemudian juga mungkin bagaimana cara mengetahui asupan gizi yang baik buat tubuh saya tuh berapa banyak sih? Sekarang teman-teman di Google itu udah banyak banget website atau platform digital yang bisa teman-teman akses. Teman-teman cukup klik atau ketik di Google itu cara menghitung BMI atau berat massa ideal, atau cara menghitung AKG bagi seseorang. Itu langsung keluar dan teman-teman bisa cek gitu. Tapi aku sudah mengecek itu ya, tidak ideal aku. Sama seperti saya kan karena aku kan tinggi 161 ya. Yes. Berat badan aku itu tidak, seharusnya tuh kan minimal idealnya itu 53-54. Aku tuh lagi turun 8 kilo. Wow.
Ya maklum ya, kita kan lagi puasa stresnya skripsi. Oh, I see. Aku betul. paham. Jadi 8 kilo, wow gitu. Makanya aku bilang aku tidak ideal gitu. Oke. Oke, kita lanjut ya Kak. Bagaimana remaja mengukur strategi agar tidak mempunyai resiko terhadap stunting? Oke, teman-teman, kalau kita bicara soal strategi pencegahan, sebetulnya udah banyak banget dan teman-teman bisa akses informasinya itu salah satunya lewat modul ini genting. Jadi di genre itu kita ada namanya modul ini genting, teman-teman. Implementasi nyata genre cegah stunting. Di mana modul itu teman-teman bisa akses di websitenya Genre Indonesia. Download secara gratis, ebook itu bisa kamu baca setiap hari, setiap saat. Lewat laptop, lewat handphone, silakan. Karena di situ nanti teman-teman bisa menemukan apa aja sih yang bisa dilakukan oleh remaja atau apa yang harusnya sebetulnya kita lakukan gitu. Nah, kalau dari aku sendiri gimana strategi kita mencegahnya? Tentunya kita harus mengetahui kebutuhan asupan gizi kita itu harus kita cukupi, teman-teman. Karena di masa growth spurt atau masa pertumbuhan yang sangat cepat ini bagi seorang remaja itu kita perlu banget asupan gizi yang cukup. Kalau asupan gizi kita nggak cukup atau nggak tercukupi itu akan menghambat pertumbuhan kita. Selain itu, teman-teman, tentunya kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang dirasa memang kurang sehat gitu. Itu harus kita kurangin. Bukan nggak boleh dimakan sekali lagi, tapi harus kita kurangi supaya jumlahnya tidak melebihi kadar yang seharusnya. Dan kita juga harus tahu nih angka kecukupan gizi kita sebetulnya berapa banyak. Karena masing-masing orang itu berbeda. Balik lagi, tinggi badan dan berat badan orang-orang itu berbeda. Sehingga AKG masing-masing orang itu juga tentunya akan berbeda. Nah, itu. Kemudian teman-teman yang memang harus mengkonsumsi tablet tambah darah, silakan dikonsumsi. Kenapa? Karena itu akan membantu teman-teman semua untuk bisa menjaga kadar hemoglobin tetap stabil. Khususnya ya, teman-teman remaja putri. Nah, ini seringkali jadi pertanyaan Kak Dea. Iya, kenapa sih kan ya, kok remaja putri harus banget konsumsi tablet? Minum TTD ya. Soalnya kan kalau aku pribadi aku jujur aku nggak minum. Karena aku mengganti itu dengan makanan-makanan yang mungkin cukup untuk menambah darahku seperti ati ayam, daun singkong itu kan juga perlu. Betul. Tapi kita juga tahu batasannya untuk makan itu semua. Karena jujur aku nggak bisa minum obat. Oke. Aku nggak bisa minum obat gitu ya. Jadi aku menggantinya kayak gitu. Terus aku juga nggak lupa agar fit terus itu aku olahraga. Yes, betul. Dan itu karena faktor kan yang penting banget. Penting banget ya, karena kan kita perempuan apalagi kan pasti setiap bulannya tuh mendapatkan tamu bulanan. Yes, itu dia Kan teman-teman. ada perempuan tuh kayak, aduh sakit banget nggak bisa gerak, nggak bisa ini. Nah itu biasanya itu sudah kita biasakan karena kita kayak kurang minum air putih. Menurut aku tuh untuk perempuan itu juga pas lagi bulanan datangnya tuh lebih baik di pagi hari itu jangan lupa minum air hangat setiap hari. Betul. Nah, tips and trick juga nih berarti Iya, ya. Jadi minum air hangat, terus jangan lupa biasain makan telur putih. Nah, teman-teman, itu dia ya tadi ya. Mungkin alternatif ya buat teman-teman yang memang nggak bisa atau dirasa sulit buat konsumsi tablet tambah darah gitu ya. Tapi ya, memang makanya itu dia kenapa sih teman-teman remaja putri disarankan itu tadi. Karena teman-teman remaja putri ini punya yang namanya tamu bulanan. Teman-teman, tamu bulanan ini kan datangnya untuk mengeluarkan darah kotor ya. Nah, itu dia makanya kenapa teman-teman remaja putri itu juga perlu gitu buat mengkonsumsi tablet tambah darah supaya bisa menjaga kadar hemoglobinnya tetap stabil. Dan itu juga bagus juga nggak sih Kak buat nanti setelah kita untuk remaja putri itu kan akan menikah. Betul. Agar badan kita juga lebih baik dan darahnya tidak tumbang. Iya, supaya nggak tumbang karena seringkali insiden atau case yang dialami ketika seseorang itu anemia ya. Ketika proses mengandung itu ada yang namanya preeklamsia dan eklamsia kan. Nah, jadi di preeklamsia itu kan seringkali terjadi ketidakteraturan tekanan darah. Nah, itu yang cukup bahaya bagi ibu hamil. Dan biasanya juga kan kalau untuk ibu hamil kan HB-nya turun lah, harus cari kantong darah. Betul, kan? itu dia. Jadi makanya untuk mencegah itu lebih baik dari sekarang teman-teman jangan lupa banyakin olahraga, minum air hangat, minum tablet penambah darah. Betul, setuju Kak Dea, aku setuju banget sama itu. Ya, tapi nggak cuma perempuan doang ya kan untuk penambah minumnya. Laki-laki pun juga sama Kak Dea, karena prinsipnya gini, ketika perempuan mengalami
laki-laki itu harus bisa memahami, gitu, ya. Sulit Iya. Sulit ya. Tapi bener ya. Untuk Iya sih. dipahami itu kayak sulit gitu nggak? Karena memahami perasaan seorang wanita itu adalah another level of being a man gitu ya. Tapi itu dia teman-teman, kita harus bisa memahami ya. Karena apa ya, ketika perempuan mengalami itu, laki-laki juga harus tahu gimana cara mengatasinya, khususnya bagi mungkin ayah bunda yang memang sudah menikah gitu ya. Ketika nanti kita menikah, kita harus bisa menjaga konsep itu. Betul, Pak. Itu. Terus gimana nih Kak strategi untuk pencegahan untuk remaja nih yang udah terkena stunting, terus dia biar tidak terkena lagi? Oke, teman-teman, jadi seperti ini. Kalau misalkan kita mau memutus rantai stunting gitu ya, itu harus dimulai dari remaja sendiri. Karena stunting sampai saat ini masih belum bisa disembuhkan. Beda case sama gizi buruk. Kalau gizi buruk itu masih bisa diusahakan untuk kembali stabil. Kecukupan gizinya. Tapi ketika seorang anak sudah terkena stunting, itu akan hampir kemungkinannya belum bisa disembuhkan. Ini aku verify datanya, bukan data ya, pernyataan dari BKKBN ya. Karena menurut BKKBN sendiri sampai saat ini stunting masih belum ada obatnya. Jadi tuh kondisi yang memang sudah terbilang fatal mungkin iya, karena banyak banget pengaruh atau dampaknya gitu ya. Dan gimana caranya? Kita harus mencegah dari sejak remaja. Mulai dari asupan gizi yang kita cukupi secara maksimal, kemudian juga kita perbanyak olahraga, aktivitas yang mendukung kita supaya tetap sehat, menjaga berat badan atau berat massa kita tetap ideal. Ideal di sini maksudnya tidak berarti teman-teman yang berat badannya agak berlebih itu nggak sehat, enggak ya. Tapi kenapa sih harus ideal? Karena kita berharap bahwa teman-teman remaja ini bisa tetap sehat. Seperti aku yang saat ini berat badannya nggak ideal Kak Dea. Tapi iya, aku sendiri saat ini juga sedang mencoba menurunkan berat badan dengan cara yang tentunya sehat. Supaya apa? Supaya tadi itu aku juga pengen bisa jadi, aku mau menjadi contoh juga nih bahwa ya remaja itu memang pada dasarnya harus sehat gitu. Kenapa harus sehat ya tadi itu? Supaya kita bisa mencegah stunting. Gizi buruk juga bisa, anemia. Betul, banyak. Soalnya banyak banget sih. Tapi nih Kak, aku tuh juga punya tips nih Kak. Untuk menurunkan berat badan dengan cara yang sehat. Boleh dong. Aku dulu pernah berat badan aku sampai 60 kilo. Ya, terus aku turun 10 kilo. Wow. Ya, itu dalam waktu 2 bulan. Itu aku mengonsumsi sayur-sayuran direbus. Karena alhamdulillahnya aku juga nggak suka sayuran diosain minyak. Oh iya. Nah, aku nggak suka. Terus aku ganti nasi putih dengan nasi merah. Oh, I see. Sebenarnya kalau dibilang nasi merah kan, ya nasi merah tuh kan gak enak gitu kan, gak ada rasanya. Bener. Tapi tuh vitaminnya, manfaatnya banyak banget ya. Iya, betul. Terus sama paling air putih itu sama paling kalau misalkan kita pengen kayak bakso, pastinya bakso sebelah gitu kayak cheating aja sih. Gitu sih Kak. Setuju. Tips and trick buat aku. Thank you Kak Dea. Sama. Oke, kita lanjut lagi Kak. Apakah stunting tergolong penyakit? Aku nanya, kan biasanya banyak orang yang bilang, stunting itu kan penyakit nih, nular nggak sih gitu. Banyak yang bilang, stunting itu nular nggak sih ke kita nih gitu. Sebenarnya menurut aku kan stunting itu tidak akan nular, tapi aku juga nggak tahu ya, stunting ini penyakit atau enggaknya gitu. Iya, oke, mungkin tadi yang udah aku mention ya Kak Dea. Di sinilah perbedaannya stunting dengan yang lainnya gitu ya. Stunting itu adalah kondisi. Jadi sesuai dengan definisinya, stunting itu adalah kondisi, artinya kondisi gagal tumbuh. Jadi ketika seorang anak sudah mengalami gizi buruk, dia akan selanjutnya adalah kondisi akhirnya yang disebut dengan stunting. Di mana kondisi stunting ini ya anak itu bisa terbilang tidak dapat diobati lagi. Gitu. Jadi stunting itu bukan penyakit melainkan kondisi. Dan tentunya dia nggak menular teman-teman. Karena dia bisa terjadi kalau misalkan kita lalai. Dalam mencegah berbagai risikonya. Seperti pemenuhan gizinya, khususnya di pemenuhan asupan gizi ya. Dan mungkin di 1000 HPK itu akan utamanya untuk pemenuhan asupan gizi seorang ibunya. Karena ketika di dalam kandungan tentunya kan sang ibunya yang harus mengkonsumsi asupan yang cukup gitu kan. Dan kemudian ketika lahir mulai dari MPASI-nya, ASI eksklusifnya itu juga jadi salah satu faktor penting yang perlu dilakukan gitu. Dan tentunya sanitasi yang ada di lingkungannya, bagaimana lingkungan sosialnya itu kan sangat mempengaruhi terjadinya stunting tadi ya. Karena kalau misalkan seseorang tinggal di lingkungan yang kurang baik dan dia tidak mau keluar atau tidak mau memperbaiki lingkungannya, itu akan sangat berpengaruh terhadap pola hidupnya sendiri.
Dan ketika pola hidup itu sudah tidak baik, maka pola hidup itulah yang bisa menyebabkan anak tersebut lahir dan tumbuh menjadi anak yang stunting. Gitu. Nah, aku mau nanya, untuk temen nih, agar makanan-makanan apa saja sih Kak yang harus kita jangkau untuk mengurangi stunting tersendiri? Ini tuh apa aja sih Kak? Misalkan seperti 5 sehat 4 sempurna kan, kalau sekarang tuh apa sih Kak? Nah teman-teman, mungkin dulu slogannya 4 sehat, 4 sehat 5 sempurna. Aku terlalu bersemangat ya. Iya 4 sehat 5 semangat banget ya sekarang ya datangnya. Iya karena aku semangat banget kalau misalkan udah ngobrol coba mungkin ngedeliver informasi-informasi ke teman-teman remaja gitu ya. Nah, jadi apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan? Tentunya salah satunya yang paling utama adalah dengan melakukan konsumsi gizi seimbang sekarang. Gizi seimbang. Iya. Itu gizi seimbang itu mencakup apa aja Kak? Telur kah? Sayuran kah? Bahan pangan apa saja sih Kak? Nah itu udah di-mention sebetulnya ya. Oh udah di-mention ya? Oh iya. salah berarti ya? Oh udah bener ya, udah di-mention ke dia. Memang diantaranya kita harus mengkonsumsi yang namanya karbohidrat. Nah karbohidrat itu kan banyak, asalnya kan bisa dari umbi-umbian, bisa juga dari nasi utamanya gitu kan. Indomie gimana ke Indomie? Gimana ya aku bisa jawab pertanyaan yang satu ini ya? Karena kalau katanya kan sama aja, Indomie kan karbohidrat gitu. Betul, iya. Tapi kan kita tahu ya bahwa itu makanan instan. Dan itu ada informasi nilai gizinya juga di situ. Nah, teman-teman mungkin ini sedikit informasi juga. Teman-teman jangan lupa sebelum kita beli sesuatu, apalagi makanan kemasan, itu harus cek informasi nilai gizinya. Kenapa tuh? Karena kalau misalkan kita nggak ngecek informasi nilai gizinya, kadang kita suka mispersepsi sama sebuah makanan. Karena kan nggak semua makanan itu diperbolehkan untuk anak di usia bawah. Misalkan kita sebut satu merek boleh ya, seperti Nabati. Nah, Nabati itu tidak diperbolehkan untuk ibu hamil. Oh, I see. Iya, karena kan kadar garam itu terlalu tinggi. Aku juga tahu karena temanku kerja di Nabati. Jadi aku tanya-tanya banyak sih sama dia gitu. Jadi emang nggak boleh, dan itu boleh dikonsumsi itu dari usia 10 tahun sampai seterusnya, dan untuk ibu hamil tidak diperbolehkan. Nah, itu teman-teman, makanya penting banget buat kita bisa baca tabel informasi nilai gizi di dalam makanan kemasan. Dan kita juga kadang-kadang suka lupa teman-teman. Makanan nabati yang terlihat enak sekali, kemudian dia ukurannya kan biasanya ada yang kecil gitu ya. Nah, mungkin ini kita ya sebut salah satu merek aja yang tadi ya. Ketika makanan kemasan itu ukurannya kecil, kadang kita lupa itu buat berapa orang ya. Nah, tapi jujur ya, aku tuh dulu makan Nabati itu bisa 2 bungkus sendiri. Nah kan, sedangkan kita mungkin nggak tahu nih, itu bisa jadi ya? Itu bisa jadi kita seharusnya dikonsumsi oleh 2 orang atau 3 orang gitu ya kan. Itu sebenarnya bisa dibuat 4 orang sih. Nah kan, tuh bisa buat 4 orang. 1 bungkus itu sebenarnya difungsikan untuk 2 orang. Tapi aku 2 bungkus itu buat sendiri. 2 bungkus yang isinya kurang lebih ada 6 atau 12 sih. Nah itu aku makan sendiri, itu waktu zaman SMP ya. Nah, sebelum tahu aku nilai gizi itu dan lebih aware sama diri sendiri gitu sih. Iya Kak Dea, bener, aku juga setuju itu, makanya penting buat kita bisa memahami secara betul ya informasi nilai gizi itu. Balik lagi ke tadi, apa aja sih sebetulnya yang perlu dikonsumsi oleh teman-teman remaja? Tadi karbohidrat, kemudian protein itu jadi hal yang penting banget juga, karena itu zat pendukung untuk penguat kita nih. Protein itu asalnya dari mana aja sih? Dari protein nabati dan juga protein hewani. Bukan nabati yang tadi ya, tadi. Protein nabati kan, itu agak beda ya. Nah, beda banget. Protein nabati di sini maksudnya bisa jadi kacang-kacangan, kemudian juga mulai dari tempe, tahu, itu bisa jadi protein nabati. Dan kemudian kalau misalkan hewaninya gimana? Kalau hewani udah jelas yang asalnya dari hewan ya, ayam, daging merah. Nah itu. Terus juga lemak itu jadi zat pembangun juga yang perlu kita konsumsi. Makanya tadi kan kenapa makan seblak itu aku bilang bukan berarti nggak boleh. Di situ kan ada minyak. Nah, kita tuh perlu konsumsi minyak sebetulnya. Karena itu adalah lemak buat membantu cadangan makanan dalam tubuh kita. Atau enggak mungkin ngambil minyak kan dari minyak kulit ayam ya. Nah, itu juga bisa lebih sebenarnya. Tapi kita juga harus tahu konsumsinya sebanyak apa. Kalau misalkan kita hari ini mungkin udah terlalu banyak mengkonsumsi minyak, mungkin selanjutnya kita mengurangi dengan mengkonsumsi buah-buahan gitu, sayur-sayuran. Betul. Nah itu sayuran-sayuran dan buah-buahan juga jadi salah satu zat yang penting juga di dalam gizi seimbang tadi. Dan tentu zat pembangun ya. Iya betul banget. Vitamin-vitamin teman-teman juga. Karena biar sehat menghadapi apa Kak? Kenyataan. Hidup banget ya Kak ya. Iya. Karena kan remaja-remaja sekarang makanlah yang banyak. Yes. Apa aja kita makan karena kan hidup kita masih panjang gitu. Atau nggak mungkin bahasanya anak zaman sekarang
santai aja. Iya, chill. Masih chill habis aja, ya. chill. Kita kan masih panjang ke depan ya gitu ya. Itu teman-teman yang sering kali jadi bumerang buat kita, gitu kan. Sampai mungkin kalau misalkan kita pernah menemukan gitu ya, ada beberapa case yang baru usia 20-an awal, tapi ternyata sudah kena prediabetes. Bukan sekedar diabetes sih Kak, mungkin aku jujur ya, ini disclaimer, aku juga baru ini aku tuh punya temen, dia tuh punya penyakit, dia ngomongnya sih penyakit abses, ternyata itu lambung. Wow. Wah, lambungnya tuh udah kronis banget karena konsumsi ya seperti yang kita bilang tadi, terlalu konsumsi seblak terlalu banyak, sering telat makan. Nah, itu yang itu bahaya. sebenarnya buat teman-teman juga harus banget menjaga kesehatan. Nah, dari itu juga kita juga bisa mencegah stunting itu. Betul banget teman-teman. Karena kalau udah kena lambung pasti urusannya sensitif banget ya. Dan Nah, itu umurnya masih seumuran Kak Raihan. Tuh kan? Iya Kelahiran kan? 2002. Tuh kan teman-teman. Aduh. Meninggal. ketahuan. Meninggal. Sumpah. Seriusan. Wow. Baru masuk ruang ICU, dia langsung meninggal Kak. Nah Gitu. kan, itu teman-teman ya, kita nggak pernah tahu ya. Keadaannya itu kejadiannya, dia cuma bilang kaki sakit, ternyata bukan kaki yang sakit tapi lambungnya. Dan setelah kita bawa ke rumah sakit, saat itu kita lagi sama aku juga lagi podcast juga, aku lagi di balik layar, dia sebagai podcaster, aku dari balik layar. Setelah itu aku tanya, kok kamu pucet sekali, aku bilang gitu. Nggak tahu kok, perut aku sakit. Nah kebetulan kan dia itu KTP-nya itu luar kota, jadi aku bawanya Fatmawati. Dari Fatmawati itu langsung masuk ruang ICU, 2 hari setelah itu meninggal. Makanya kita teman-teman stunting, makanan yang tadi itu nggak cuma sekedar untuk mencegah stunting, tapi untuk lambung kita juga akan lebih sehat, tubuh kita lebih sehat lagi ke depannya gitu, dan kurang-kurang bergadang. Yes, betul banget. Karena, tapi itu sebenarnya PR buat kita juga ya. Iya betul teman-teman. Mungkin sulit ya buat teman-teman yang udah biasa kayak biasalah begadang sehari 2 hari. Tapi teman-teman itu harus banget kita kurangin. Karena kadar istirahat yang kurang itu bisa mempengaruhi tekanan darah. Iya. Contoh kayak misalkan aku mau donor darah nih. Iya. Sebelumnya aku cuma tidur sekitar 4 jam atau 4,5 jam. Itu tekanan darah aku langsung turun banget. Dan itu nggak diperbolehkan ya. Dan jadinya nggak boleh teman-teman. Dan itu menunjukkan bahwa kita mungkin aja nggak sehat gitu. Iya. Karena kan kalau tekanan misalnya kita donor darah nih ya, setahu aku volunteer donor darah juga ya. Volunteer donor darah itu usianya itu harus dilihat juga gimana, terus juga dia tidurnya berapa jam, cukup tidak ya gitu. Terus tinggi badannya, berat badannya, dilihat dulu proper tidak ya gitu. Kalau aku mau tanya nih Kak, mau tanya Bang Mufti, Kakak itu berat badannya berapa dan tinggi Kakak tuh berapa? Kira-kira proper nggak sih gitu? Oke, nah teman-teman, mungkin disclaimer ya, biasanya ini jadi pertanyaan sensitif ya, tapi aku mungkin mau bilang juga ke teman-teman bahwa pertanyaan terkait dengan tinggi badan dan berat badan itu sebetulnya apa ya, menurut aku bukan sesuatu yang harus teman-teman takuti. Karena kalau misalkan kita tahu kondisi kita seperti apa, kita bakal bisa lebih memperjuangkan lagi supaya kita bisa mencapai yang berat target badan yang target yang ideal dan mungkin lebih mendukung kita lagi, jadi motivasi buat kita lebih sehat ya. Nah kalau berat badanku sendiri, kemarin aku nimbang itu tadi pagi aku nimbang itu ada di sekitar 79 kilo. 79 kilo. Nah untuk tinggi badan aku sendiri kemarin tuh aku ini sekitar berapa tahun lalu sih aku ngukur ya, itu ada di 165. Entah mungkin mengalami penambahan atau enggak, atau mungkin menyusut 165. Berarti aku pendek banget. Aku 161, berat badanku harus idealnya tuh 53-54, tapi aku lagi turun jadi 47. Sekarang udah naik 2 kilo sih. Gitu. Wow. Keren ya. Mungkin boleh kali Kak Raihan bagi dagingnya. Kalau bisa transfer lemak, aku transfer nih Kak. Boleh, lemaknya gini transfer ya. Biar aku nggak kelihatan kuku ceking. Ceking, bukan ceking sih, kurus sih. Biasanya kan orang kurus dibilangnya biasanya nih orang pendek itu stunting, dibilang stunting, atau mungkin orang yang tinggi juga bisa dibilang stunting tuh Kak. Nah itu gimana sih Kak? Bener nggak sih Kak? Orang yang pendek itu sebenarnya bisa disebut sebagai stunting juga. Oke, ini pertanyaan yang memang sering kali keluar ya dari benak kita ketika kita ngomongin anak stunting, pendek, apakah dia udah pasti stunting? Jawabannya adalah enggak, teman-teman. Kenapa sih enggak? Karena kita bisa melihat ya bahwa orang yang tingginya mungkin gak ideal atau mungkin tingginya di bawah rata-rata, tapi kalau misalkan
fungsi kognitifnya berjalan dengan baik, fungsi otaknya berjalan dengan baik, ya artinya dia nggak stunting dong. Kenapa bisa kayak gitu sih? Karena stunting itu nggak cuma dilihat dari fisik aja, tapi dilihat juga dari fungsi kognitifnya. Apakah dia memiliki keterbelakangan, atau mungkin dia bukan keterbelakangan ya, lebih lambat dari yang lainnya kah? Atau mungkin enggak gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari situ. Ketika dua indikasi tersebut terlihat, yang satu dia berat badannya atau sama tinggi badannya di bawah rata-rata, kemudian juga fungsi kognitifnya di bawah rata-rata. Nah, artinya dia itu bisa dikatakan stunting. Kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar lihat dari pendek aja. Iya. Bisa jadi kayak aku bisa jadi stunting ya. Nggak dong. Kak Dea bisa jadi host di sini, berarti nggak stunting dong teman-teman. Kita kan nggak ada yang tahu ya. Karena kan biasanya kan ada bilang nggak semua benar yang dibilang kalian tuh benar. Nggak, orang pendek itu nggak mungkin bisa dibilang stunting. Bisa jadi orang yang tinggi itu stunting karena makanannya jorok. Terus gizinya nggak dilihat. Apa aja tuh ciki-ciki dimakan. Yang padahal di kadar garam itu sangat tinggi atau kadar manisnya yang terlalu tinggi gitu. Disclaimer lagi, biasanya tuh usia umur 15 tahun tuh udah ada anaknya terkena diabetes, Kak. Atau bisa jadi terkena penyakit jantung, udah cuci darah tuh udah banyak. Jadi itu harus banget dari sekarang tuh kita ngejaga badan sehat itu nggak cuma sekedar untuk kita tidak terlihat stunting atau anemia, tapi itu kita harus mikir teman-teman ke depannya tuh 5 tahun ke depan tuh kita bisa nggak ya masih hidup lagi atau tidak. Iya betul banget, karena itu tadi ketika seorang anak itu sudah terkena stunting ya, anak ini udah kena stunting, otomatis imunitas dia lebih lemah daripada anak-anak lainnya. Dan itu yang tadi Kak Dea mention, itu akan mudah seorang anak itu terkena penyakit. Ketika dia sudah banyak terkena atau terserang penyakit, ya kemungkinan besarnya ya tadi bisa kena penyakit kronis, bahkan sampai mungkin meninggal dunia. Iya, meninggal. Dan sekarang angka remaja di Indonesia itu sangatlah menurun karena banyaknya anak stunting, terus selalu gizinya tidak terlihat, apalagi bisa mungkin kayak tadi Kak Rehan bilang gizi buruk itu masih bisa kita pertolongkan, tapi kan kalau stunting balik lagi nih ke diri kita mau ngerubah nggak sih ya? Betul. Gitu, kita mau ngerubah stunting ini menjadi gizi yang baik enggak gitu. Kalau misalkan dari kita yang tidak mau merubah mungkin tidak bisa ya Kak. Betul Kak Dea, karena begini teman-teman, kita coba lihat angkanya ya, teman-teman remaja di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten deh. Di Provinsi Banten itu, semalam aku cek ada data BPS, judulnya Banten dalam angka. Remaja di Provinsi Banten jumlahnya ada sekitar 3.030.000. Nah, oke lah, let's say misalkan itu dibagi dua, 1,5-nya laki-laki, 1,5-nya lagi perempuan. Dan kalau misalkan 3 juta ini nggak bisa menjaga pola makan, termasuk kita ya, 3 jutanya ini nggak bisa menjaga pola makan, terus nggak bisa menjaga asupan gizinya supaya tetap terpenuhi, itu akan berbahaya banget Kak Dea. Karena tadi itu, kita pengen nggak sih melahirkan anak yang stunting? Pasti kalau ditanya kayak gitu, nggak bakal mau. Tapi sekarang pertanyaan adalah, mau nggak kita menjaga diri kita untuk menghindari itu? Karena teman-teman remaja itu jadi garda terdepan. Kita ini sedang mengalami yang namanya bonus demografi, Kak Dea, di mana usia produktif itu jumlahnya lebih besar daripada usia non produktif, khususnya di dalam usia remaja sendiri. Kita itu mendominasi 1/4 dari jumlah penduduk di Provinsi Banten loh Kak Dea. Termasuk di Indonesia juga kita mendominasi jumlah 1/4 penduduk, sekitar 60 juta. Nah, makanya ini yang menjadi concern kenapa remaja penting banget buat bisa menjaga pola hidup, kemudian pola hidupnya ya, dari makan, dari pola keseharian supaya tetap sehat. Karena kita pengen menciptakan generasi emas pastinya kan. Kita itu punya tujuan untuk mencapai generasi emas di tahun 2045. Gimana kalau misalkan kita mau mencapai generasi emas tapi kitanya sendiri malah justru bikin cemas. Gitu kan. Cemas. Nah, iya, kalau kita bukannya jadi generasi emas tapi kita generasi cemas yang di mana kita besok masih ada nggak ya? Kita abis ngapain ya gitu. Jadi kayak banyak pertanyaan atau bisa dibilang anak zaman sekarang itu overthinking. Iya, betul, itu teman-teman. Jadi sekarang ya memang kita harus bisa lebih fokus buat menjaga dan memperbaiki. Kalau misalkan kita rasa
pola makan gue kayaknya kurang bagus nih, pola istirahat gue kurang. Iya. Ayo kita benahi, kita perbaiki. Seenggaknya kalau nggak bisa mencapai yang ideal, kita udah berusaha gitu kan sebaik mungkin buat mencapai tahap ideal tersebut. Jadi kita bisa menjaga kesehatan kita tetap stabil. Gitu ya. Mungkin kalau nggak terlalu ideal, mungkin mendekati angka ideal ya Kak. Karena kan kalau misalkan kita terlalu ideal juga kan agak sulit ya. Kadang Betul. kita pengen ideal, ternyata angkanya terlalu melonjak lebih tinggi. Iya. Terus kita udah coba nurunin, ternyata terlalu turun gitu. Makanya kan ada rata-rata kan. Iya, Kak. rata-rata. Makanya yang kita cari adalah rata-rata itu. Rata-rata. Tapi iya, kalau misalkan kita ngomongin soal pernikahan, tentunya itu harus minimalnya teman-teman. Sebetulnya sih emang saran ya Kak Dea. Iya. Ini juga jadi salah satu hal penting yang mempengaruhi faktor stunting terjadi Kak Dea. Karena PUP itu penting. Kenapa sih? Ketika seorang perempuan atau seorang laki-laki belum mencapai usia ideal, itu ada kemungkinan besar secara fisik maupun secara mental mereka belum tumbuh secara ideal. Contohnya perempuan itu growth spurtnya rata-rata sampai 20 tahun. Nah, ketika belum mencapai usia tersebut, artinya pertumbuhannya masih belum matang. Dan itu akan sangat berisiko untuk mengandung maupun melahirkan seorang anak. Demikian juga laki-laki. Laki-laki ini kan dan perempuan juga sama-sama ya dituntut untuk bisa menjaga keluarganya tetap harmonis. Iya, Dan kalau misalkan mentalnya belum baik, belum stabil lah, artinya belum bisa mencapai tahap yang stabil, nah itu akan berpotensi terjadi perceraian dini. Bukan gitu. lagi. Apalagi sekarang banyak banget ya Kak, dari stunting terus remaja, apalagi kan yang tadi Kakak bilang perceraian dini. Itu sudah banyak banget ya kejadian karena mungkin satu pola pengasuhan anaknya. Betul. Yang kan anaknya ini anaknya stunting, udah misalkan bahasa kasar lu aja nih yang ngurus, gue nggak mau ngurus anak lu stunting. Atau mungkin sekarang banyak banget anak yang speech delay. Anak speech delay itu bukan berarti stunting. Betul. Anak speech delay itu mereka cuma keterlambatan berbicara. Iya, Karena betul. mungkin banyaknya sekarang remaja atau yang sudah menikah di usia dini ini, mereka tuh lebih sibuk dengan bekerja. Nah, Jadi itu dia. jaringnya ada interaksi dengan orang tua, jadinya banyak ya anak speech delay. Aku tahu itu juga karena disclaimer, aku dulu adalah seorang guru TK atau sebagai guru anak kebutuhan khusus. Nah, gitu. Jadi mungkin ini buat para ibu-ibu muda atau ibu-ibu muda ya kan. Tips ya. Tips and triknya, walaupun kita kerja, kita banyak kegiatan, jangan lupa tetap kita ada waktu minimal itu setiap harinya untuk anak. Karena agar mencegah stunting iya, untuk mencegah speech delay iya, terlihat gizinya juga iya gitu, karena kan banyak banget. Iya benar gitu. Kak Dea. Gitu. Makanya kenapa sih BKKBN itu menetapkan usia minimal menikah itu ada di minimal perempuan 21, minimal laki-laki itu di 25. Karena kita harap di usia 21 tahun itu buat perempuan ya khususnya, pertama itu sudah memiliki sudah selesai berkuliah, atau mungkin kalau misalkan setelah SMA bekerja secara finansial sudah bisa, harapannya sudah bisa membiayai dirinya sendiri seperti itu, dan sehingga dia bisa fokus nih untuk mencapai tahap yang lainnya. Dan untuk laki-laki kenapa di usia minimalnya 25 tahun gitu. Nah, ini diharapkan laki-laki tersebut pada usianya di 25 tahun minimal itu mereka sudah memiliki pendapatannya cukup, sudah bisa mempersiapkan secara finansialnya secara baik gitu kan. Kemudian juga menyiapkan mentalnya secara baik. Karena di sini ada gap kan 25 sama 21. Nah, diharapkan itu bisa saling mengayomi satu sama lain gitu. Karena kan pasti otomatis kan juga namanya perempuan kan dibilang kakak kan. Perempuan 21. Kadang nggak semua perempuan itu akan nikah di umur 21 ya Kak. Jujur kayak aku pribadi ya, aku tidak ingin menikah muda. Gitu. Nah, masing-masing orang beda orientasinya beda ya. Pendapatnya. Kalau aku pribadi kenapa tidak mau menikah muda? Karena aku mikir, aku masih mikir 5 tahun ke depan apa ya yang aku bisa gitu, mentargetkan diriku gitu. Karena kita harus punya goal tersendiri. Karena kan ketika kita menikah, kita juga pasti kan nggak sekedar kita nikah aja, dan kita juga pasti punya anak nanti. Nah, anak ini gimana nih perkembangannya nanti? Takutnya kita bahas tadi ya Kak, takutnya anak kita itu mengalami stunting, kita nggak tahu. Anak kita mengalami kekurangan gizi, kita nggak tahu. Jadinya lebih baik kita dari sekarang itu mencari ilmu lebih banyak lagi untuk
perkembangan nanti ke depannya. Aku setuju, makanya itu itu dia. Tapi kembali lagi semua itu adalah pilihan ya. Pilihan masing-masing. Iya, pilihan masing-masing. Dan mungkin yang tadi aku sampaikan itu adalah saran teman-teman. Artinya teman-teman nggak harus trik ke sana karena kita percaya, aku juga percaya bahwa teman-teman kita semua punya tujuan kita masing-masing dan kita tentunya punya jalan yang kita pengen tempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu. Oke nih Kak, mungkin aku mau nanya agak iseng sedikit nih Kak. Nah, kira-kira gini kita bahas pernikahan nih. Ngomonginnya pernikahan lagi. Mungkin 5 tahun ke depan setelah kakak menikah, apa tujuan kakak ketika kakak mempunyai anak agar anak kakak tidak stunting? Nah, biasanya kalau misalnya kita kalau aku udah ngomongin pernikahan, tentunya aku mau ngomongin soal perencanaannya dulu, gitu. Tentunya aku akan lebih dahulu dari sekarang sih ya, dari sekarang pun semenjak gabung genre teman-teman itu benar-benar dapat banget ilmu kayak ya? Ilmu atau aku juga sama sih. Iya kan? Iya. Soal pola pengasuhan yang baik gimana, anak itu harus diasuh kayak apa, asupan gizinya kayak gimana. Iya. Nah, itu teman-teman yang akan aku terapkan atau implementasikan tentunya secara ideal. Tapi kalau dalam waktu 5 tahun ke depan tentunya ini akan aku rencanakan gimana sih caranya aku bisa membuat atau membentuk keluarga aku ini menjadi keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera seideal mungkin dengan perencanaan aku dan mungkin istri aku nantinya. Baik. Ngomongin ada istri ya? Wah. Ya kan kakak mungkin setelah ini tahun depan kakak siapa tahu menikah. Waduh. Jadi jangan lupa aku dan abang-abang ini dan kakak-kakak ini jangan lupa diundang. Usia aku masih 21 tahun teman-teman. Besok aku ulang tahun. Oh, besok banget ya? Iya, besok banget. Disclaimer. Ya, tapi baru 22 tahun, jadi teman-teman mungkin aku akan lebih menata dulu sih pendidik. Aku akan lebih menata diri aku dulu sih. Aku pengen aku pengen menata pendidikan aku dulu aja, pendidikan dan juga tentunya karir aku. Itu yang paling utama sih. Harus sih itu. Ya, aku juga sebagai perempuan juga harus menata karir juga karena kan apalagi untuk perkembangan anak, apalagi sekarang zamannya sekarang tuh anak-anak itu nggak bisa yang namanya kita marahin. Betul. Karena kan sistemnya tuh sistem kita panggil, kita ngobrol face to face, ngomongnya dari hati ke hati. Iya, karena Gen Z itu nggak ini ya kayak Gen Z itu nggak bisa yang langsung dikerasin gitu aja. Iya, kalau dikerasin kan bahaya ya. Iya, kayak tiba-tiba kita ngomongnya mental health, ya, mental betul health. sih, emang mental health itu penting teman-teman. Makanya kan itu jadi salah satu concern di generasi sekarang nih. Gitu Iya, kan. benar. Tapi juga ada ya Kak, disclaimer, aku pernah ikut seminar terkait stunting. Nah, stunting ini ternyata bisa juga terkait dari mental health. Karena dari mental health ini kan biasanya remaja seusia kita ya. Itu dia mental health, jadinya makannya mereka tuh nggak teratur, makannya mereka tuh kayak kalau aku bilang kayak ya tadi kita bilang seblak, kopi-kopian, terus bakso aci, pop ice, makanan-makanan yang kemasan. Itu sebenarnya juga bisa dari pola pikirnya. Betul, sih. iya. Makanya buat teman-teman kalau kita berbicara lebih hati-hati. Betul, aku setuju banget sih. Karena memang kenapa mental itu bisa mempengaruhi seorang remaja gitu ya, bisa melahirkan anak yang stunting karena itu tadi pikiran itu jadi salah satu faktor yang kalau nggak bisa kita kontrol dengan baik itu akan memiliki multiplier effect, dampaknya kemana-mana banget. Salah satunya pasti ke kesehatan kita dan dari kesehatan kita itu kalau misalkan nggak bisa dijaga dengan baik akhirnya ya tadi terjadi. Betul banget sih Kak. Oke, mungkin pertanyaan dari aku terkait stunting itu udah Kak. Aku mau nanya nih, tadi kan kakak bilang kakak ini punya wakil namanya Kak J sedang sama partnernya siapa namanya Kak, maaf? Cindy. Oh, dengan Kak Cindy ini mau ke duta nasional. Iya, betul. Boleh tuh nggak sih Kak, kan kalau mereka itu setahu aku kan dari duta nih masuk ke genre kotanya, genre provinsi. Kalau kakak itu masuknya melalui duta terlebih dahulu Kak, atau kakak daftar sebagai anggota duta? Nah, kalau aku sendiri kebetulan teman-teman pada saat itu sama jalur duta. Jadi memang 2 tahun ke belakang itu nggak ada open recruitment. Iya, karena kita merasa kepengurusan kita kemarin sih jumlahnya khawatir nanti kalau misalnya berlebihan SDM-nya jadi ini ya, jadi tidak terorganisir gitu. Kemarin kalau aku sendiri aku dari jalur duta pada tahun 2022.
Kemudian kalau Aji sama Cindy kebetulan di 2023-nya gitu. Dan aku sendiri memang waktu itu masuk jalur duta di 2022 menjadi pengurus dulu. Biasanya kita ada sebenarnya istilahnya magang sih di forum gitu. Tapi intinya jadi duta dulu lah selama 1 tahun. Sampai pada akhirnya di 2023 baru di kepengurusan selanjutnya kita masuk ke dalam SK gitu. Gitu Kak Dea. Terus aku mau nanya, kan kalau gitu kakak dulu sebagai duta apa sih? Selain kan duta provinsi itu kan pasti banyak banget nama-namanya, entah duta kecantikan kah atau duta persahabatan gitu. Kakak tuh sebagai duta apa? Kebetulan kalau aku di Provinsi Banten tahun 2022 alhamdulillah diamanahi jadi duta genre juara 3 duta genre Provinsi Banten. Putra wow, keren banget ya. Keren banget sih. Itu gimana Kak tips and triknya nih? Mungkin nanti teman-teman ada yang mau ikut jadi duta genre Banten. Boleh banget teman-teman. Apalagi dari Kota Tangerang ya, tentunya ini jadi daerah yang potensial buat ikut ke duta genre Provinsi Banten. Kita harapkan Kota Tangerang di tahun depan ya partisipasinya pasti lebih banyak lagi. Jadi amin ya, doain. Amin. Kalau misalkan gimana sih tips and trik jadi duta genre Provinsi Banten? Tentunya kita harus paham betul soal substansi genre. Dan kita selain paham, kita harus bisa menerapkan itu Kak. Karena jadi role model itu bukan kita bicara soal apa yang kita pahamin aja, tapi bagaimana daily life kita. Karena role model itu jadi seseorang yang dicontoh. Nah, ketika seseorang sudah melabeli kita sebagai duta genre, nah artinya apa yang ada di dalam genre itu harus bisa kita terapkan sedemikian rupa. Yaitulah risiko menjadi seorang duta. Mungkin seperti itu kalau misalkan jadi duta genre ya Kak Dea. Mungkin nanti aku juga minta itu ya Kak, arahan nih dari duta kota baru soalnya. Boleh banget. Boleh banget ya. Masih belajar, aku masih di Terawang. Sama Kak Dea, aku juga masih sama-sama belajar, jadi kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Soalnya kan kebetulan itu anggota genreku tuh semuanya ternyata masih sekolah, jadi aku harus struggle banget untuk teman-teman ini. Gimana sih Kak trip and triknya nih membangun anggota kompak? Gimana caranya supaya anggota itu kompak? Nah, interaksi secara personal itu perlu banget teman-teman. Apalagi dari ketua ya, gitu. Dari ketua, maupun pengurus lainnya juga sama sih sebetulnya. Jadi interaksi antar anggota itu penting banget untuk bisa terjalin satu sama lain. Karena lewat interaksi personal itu kita jadi bisa melihat karakteristik orang-orang di sekitar kita. Nah, gimana cara kita menghadapi si A, gimana cara kita menghadapi si B, gitu. Dan tentunya rasa empati satu sama lain itu jadi penting banget buat kita satu sama lain. Supaya kalau misalnya kita punya rasa empati nih satu dengan yang lainnya, itu akan lebih mudah buat memahami satu sama lain dan menjaga keharmonisan di dalam organisasi. Keharmonisan. Akhirnya keharmonisan kakak sama hubungan kakak ya. Gimana ya? kan harmonis kan? Iya sih. Semoga pacarnya gak marah ya. Waduh. Bercanda doang. Ada ya? Saya nggak tahu sih Kak, ya itu kan privasi ya. Oke, mungkin dari aku cukup sekian nih Kak. Makasih udah datang di podcastnya Terbang, terbaik dan membanggakan untuk DP3AP2KB. Yes, aku juga ngucapin terima kasih banyak tentunya buat Kak Dea sebagai host yang keren banget pagi hari ini ya, pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya podcast Terbang dari DP3AP2KB Kota Tangerang. Podcast Terbang itu kepanjangannya terbaik dan membanggakan ya. Nah, jadi semoga apa yang kita bahas di pagi hari menjelang bermanfaat siang buat teman-teman semua. Semoga ya pokoknya ya apapun yang baik dari aku semoga bisa diambil, dan yang mungkin kurang baiknya bisa dijadikan evaluasi khususnya buat diri aku mungkin sendiri. Gini sih Kak, terus terakhir nih, mungkin Kakak boleh nih nama Instagramnya Genre Kota Banten, nanti dari teman-teman podcast mau follow nih, cari information untuk terkait stunting kah, segala macamnya, atau mungkin ada yang menjadi duta genre. Boleh banget, teman-teman jangan lupa kita punya Instagram, TikTok, X, dan juga LinkedIn. Nah, itu sama-sama semuanya username-nya genre.banten. Jadi cukup cari genre.banten dan cari yang logonya seperti ini. Logonya kayak gini, nanti teman-teman bisa lihat pokoknya di profilnya. Di situ teman-teman bisa langsung follow supaya update terus informasinya, karena di situ ada banyak informasi terkait dengan genre itu sendiri. Oke,
Oke. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Genre Genre Kota Kota Tangerang ya. Tangerang, Iya, Genre Kota karena Tangerang, jangan lupa. bakal ada pastinya bombastis set eyes. Asik. DP3AP2KB juga jangan lupa di follow ya teman-teman. Ini ilmu banyak banget. Benar. Dan jangan lupa nanti nonton podcast lainnya dari DP3AP2KB. Setuju aku Kak Dea. Soalnya ilmunya banyak banget ya Kak. Benar banget sih teman-teman. Iya. Kita berasa kayak temen. Wah, emang iya ya Kak? Karena kalau misalnya udah ngobrol itu apa ya? Aku nganggap orang itu kalau misalnya udah ngobrol, udah intens walaupun begini aku ngerasanya udah jadi teman gitu. Tapi saya sudah panik. Ya, soalnya saya biasa belakang layar Kak, gitu kan. Biasanya saya ngurus podcast belakang layar atau syuting belakang layar. I see. Oh, jadi Gitu. ini ya apa namanya? Anak acara sih. Iya, rasanya beda gitu ya kalau tampil di depan layar gitu kayak. Beda sih, panik gitu. Tadi kabarin, Dea bisa nggak kamu jadi ya, gitu. I see. Ya, gitu. Jadi mungkin dari aku cukup sekian. Pastinya jangan lupa saksikan podcast terbaik dari DP3AP2KB. Dan jangan lupa nanti tadi follow Instagramnya Genre Provinsi Banten. Dan ya Kak boleh dong salam genrenya. Oke, salam genre. Salam genre. Oke, bareng sama Kak Dea ya. Oke, karena sini aku sama Kak Dea ya. Oke, kita salam genre ya. Salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Gitu. Oke, mungkin tepuk tangan dulu. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman podcast. Sampai jumpa.